Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Asidiki dari SD Negeri Luwung Gede 2. Saya Ardi Luardi dari SD Negeri Kembrang Wetan 2. Saya Iin Inayah dari SD Negeri Kertabesuki 02. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Hasbi. Bagaimana kabarnya Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah keluarga juga yang di rumah baik Pak. Tapi kalau keluarga yang di sekolah juga alhamdulillah baik, walaupun ada sebagian yang masih sakit. Keluarganya banyak ya Pak ya? Kan keluarga di rumah dan keluarga di sekolah. Oh iya, baik Pak. Alhamdulillah baik berarti ya Pak ya. Iya Pak. Berarti hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu Pak. Boleh nggak Pak? Iya, yuk monggo. Oke Pak. Jadi nanti pada saat Bapak Ardi coaching antara coach dan coachee, nanti akan saya amati ya Pak ya. Yeah. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi nanti Pak Ardi sama Bu Iin, kan Pak Ardi sebagai coach, Bu Iin sebagai coachee. Nah, nanti Pak Ardi menanyakan sesuai dengan tirta atau belum. Nah, itu yang nanti sesuai rubriknya ya Pak ya. Iya Pak. Dan yang kedua itu kemudian apakah Pak Ardi sudah menyampaikan pertanyaan berbobot atau belum? Yang tadi sesuai dengan tirta itu Pak. Dan yang selanjutnya juga apakah Pak Ardi merespon yang diucapkan oleh Bu Iin apa tidak? Dan yang selanjutnya juga Pak Ardi itu jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatifan dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Dan sebelum proses observasi dilakukan, ada yang akan saya tanyakan lagi Pak Ardi, boleh nggak Pak? Iya, monggo Pak, silakan. Nah, yang berarti pertanyaannya kompetensi apa yang akan Pak Ardi kembangkan dalam proses nanti? Untuk proses kompetensi yang akan dikembangkan saya hari ini yaitu ada dua Pak. Ada dua ya. Pertama, Ya. Apa namanya, proses kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Iya. Terus Kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. itu 3 kompetensi ya Pak ya. Iya betul. Nah, dalam 3 kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik Pak menurut Pak Ardi yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching? Iya. Kalau saya pribadi sih pengennya 2 Pak. Pengen mengembangkan 2 kompetensi. Iya 2. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi 2 itu yang akan saya kembangkan. Berarti Pak Ardi tidak mengembangkan kehadiran penuh Pak? Nah itu apa? Saya kalau kehadiran penuh belum ini Pak, belum begitu saya kembangkan karena saya masih bingung apakah ketiga-tiganya itu harus dikembangkan semua atau boleh milih Pak. Padahal yang namanya coaching ya Pak, itu 3 kompetensi itu harus dipenuhi semua Pak. Jadi dari tadi apa saja ya Pak ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot, itu 3-tiganya harus ada Pak. Jadi misalkan Pak Ardi hanya pertanyaan yang berbobot, tidak mendengarkan, tidak kehadiran penuh, jadi yang dipikirkan Pak Ardi keluarga apa-apa, sedangkan Bu Iin-nya apa yang menceritakan masalahnya kepada Pak Ardi. Jadi sia-sia Bu Iin ya, misalkan kehadiran penuhnya Pak Ardi tidak dipenuhi Pak. Jadi kalau bisa 3-tiganya harus semuanya ya Pak ya. Baik, nanti saya akan coba menghadirkan ketiga-tiganya Pak. Iya. Nah terus selanjutnya Pak. Selanjutnya, jadi Bapak nanti indikator yang ketercapaian jika menjadi itu apa ya Pak? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan paling ini Pak, coaching yaitu Bu Iin itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa bantuan dari saya. Paling saya pengennya mengarahkan agar coaching dapat menemukan
solusi sendiri. Seperti itu, Pak. Ya betul, soalnya yang namanya coach itu tidak boleh ngasih solusi Pak. Jadi coach itu harus bisa mengarahkan lah, memancing si coach itu tersebut ya Pak ya. Iya, Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Nah, silakan Bapak melakukan proses coaching dengan baik hari ini ya Pak ya. Iya, Pak. Nah nanti setelah proses coaching, nanti kita akan ngobrol lagi Pak, boleh nggak Pak ya? Boleh, Pak. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Iin hari ini? Apakah sudah sehat? Alhamdulillah Pak, sudah sehat, baik. Untuk keluarga gimana, Bu? Alhamdulillah keluarga juga baik, sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Ini Bu, kemarin katanya mau berbincang-bincang dengan saya. Nah, kemudian mengenai apa nih Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Betul Pak, kemarin itu saya ingin ngobrol sama Bapak, ingin berbagi gitu permasalahan yang saya alami di kelas. Saya itu dalam pembelajaran Pak, siswanya kurang aktif Pak. Kurang aktif. Kalau saya menerangkan juga cenderung diam, itu saya pancing-pancing dengan pertanyaan pun anak diam gitu, jadi kurang aktif lah dalam pembelajaran macam itu Pak. Oh begitu masalahnya. Nah, dari masalah Ibu yang sekarang hadapi, apakah Ibu sudah tahu untuk penyebabnya? Saya kira penyebabnya mungkin saya masih melaksanakan pembelajaran yang tradisional ya Pak, yang berpusat pada guru itu. Sehingga siswa kurang aktif ya, hanya guru saja yang berbicara, mungkin saya juga kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk masih pendapat. Oke, jika demikian, jika kita rating Ibu, saat ini kira-kira bila dihitung dari angka 1 sampai 10, Ibu itu telah melakukan hal itu di tingkat berapa? Saya rasa saya berada di tingkat 6 lah Pak. Jika demikian, seperti apa kondisi yang Ibu inginkan ke depannya? Saya berharap sih dalam pembelajaran siswa itu aktif ya Pak, berpartisipasi aktif. Terus kalau ada saya menggunakan media pembelajaran pun anak ikut aktif di dalamnya, semacam itu. Ya begitu Pak, inginnya siswa aktif dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan saja. Berarti siswa yang Ibu harapkan adalah siswa aktif dan tidak mendengarkan saja gitu. Nah, dari pengamatan Ibu sampai sekarang nih, apa yang Ibu lakukan? Apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Saya ingin gini Pak, biar anak menjadi aktif, saya ingin melakukan perubahan ya Pak, tentunya biar pembelajaran menjadi hidup di dalam kelas. Setelah saya dengarkan sejawat gitu ya Pak, berdiskusi, saya ingin menerapkan metode pembelajaran dengan kuisis Pak. Dengan kuisis nih Bu? Oke Pak. Nah, apa ada metode yang Ibu lakukan selain kuisis? Sementara saya pakai metode kuisis dulu Pak. Nanti kalau sudah berjalan, ketika berjalan itu anak sudah mulai aktif, mungkin saya kedepannya akan mencoba dengan metode atau media pembelajaran yang lain. Oke, jika demikian kita fokusnya ke kuisis nih Bu. Iya Pak. Oke, rencana apa yang ingin Ibu lakukan dan langkah-langkah apa untuk pembelajaran di kuisis terus dikaitkan dengan materi? Yang pertama tentunya saya menyiapkan materi ya Pak, materi pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran IPAS Pak. IPAS. Ketika pelajaran IPAS, anak itu cenderung diam, meskipun dikasih gambar-gambar yang menarik, masih tetap pasif. Jadi saya menyiapkan materi pembelajaran. Setelah saya siapkan materi pembelajaran, terus saya menerangkan ke siswa. Setelah itu kan diadakan tes formatif gitu ya Pak. Seperti itu saya menggunakan media pembelajaran kuisis itu Pak. Saya mencari soal-soal gitu ya Pak, mencari membuat soal-soal. Tapi di kuisis tersebut juga ada soal-soal yang sudah tersedia Pak. Jadi ketika saya belum siap membuat soal-soal, saya bisa langsung mencari di kuisis tersebut, saya download soal-soalnya. Kemudian karena ini pembelajaran di dalam kelas, jadi saya menggunakannya mode kertas Pak. Sehingga anak tidak harus membawa HP ke sekolah.
Setelah itu saya print out kan, intinya kertas yang berbarcode itu yang ada nanti untuk menjawab siswa kan Pak, ada A, B, C, D, nanti kalau ketika anak mau menjawab kan tinggal diputar saja kertasnya macam itu. Terus saya laksanakan di dalam kelas dengan menggunakan proyektor, laptop, juga HP yang membuat saya nyekem dari jawaban siswa semacam itu Pak. Saya rasa itu bisa dilakukan Bu, karena itu menarik dalam arti mereka bisa aktif seperti itu Bu. Nah, dalam menyiapkan materi yang berkaitan dengan IPAS kemudian dipadukan dengan kuisis, apakah Ibu perlu bantuan orang lain? Nah, ketika melakukan bantuan orang lain, nah, misalnya ya ini Ibu meminta bantuan orang lain, nah siapa saja yang bisa Ibu mintai untuk melakukan hal tersebut? Baik Pak, karena di kelas yang itu saya sendiri dalam bidang IT agak kurang nih Pak, maklum. Usia saya juga sudah agak lanjut lah, setengah abad mau. Jadi saya memerlukan bantuan rekan sejawat Pak untuk untuk keperluan menyediakan seperti memasangkan laptop, proyektor, dan menyambungkan antara laptop dengan HP-nya gitu Pak. Jadi saya memerlukan rekan sejawat untuk membantu saya. Jadi memerlukan waktu dalam menyiapkan ya Bu. Nah, dalam menyiapkan, kemudian tadi kan sudah dibantu. Nah, kira-kira berapa lama yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal itu sendiri Bu? Kalau saya sendiri nih Pak, karena ya belum begitu mahir dalam menyiapkan ya Pak, dalam menyiapkan media pembelajarannya, kurang lebih berapa Pak? 15 menit mungkin ya, 15 menit. Ya, cukup menyita waktu nih Bu. Nggih Pak, memang untuk sebuah perubahan memang memerlukan waktu yang kita butuhkan. Ya, betul. Tapi demi siswa tak apalah itu Ya. menjadi kewajiban kita sebagai pendidik semacam itu. Jadi walaupun usia sudah lanjut, tapi semangat belajar tetap harus seperti muda lagi Bu. Betul Pak. Nah, kira-kira dengan tadi rencana Ibu menyiapkan kuisis, kemudian dipadukan dengan materi pembelajaran. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Saya melaksanakan sebenarnya kuisis ini kan saya sudah mengenal setahun yang lalu Pak. Ketika saya mengajar kelas rendah pun saya sudah memperkenalkan ke siswa. Dan ketika saya sekarang mendapat tugas di kelas tinggi dan melihat keadaan siswa kurang aktif, jadi saya ketika itu di awal pembelajaran saya mengamati siswa kok kurang aktif gitu. Akhirnya saya melaksanakan itu ketika beberapa minggu setelah tahun ajaran pertama, kurang lebih 2 bulanan sudah saya laksanakan. Alhamdulillah, berarti sudah pernah nih Bu ya intinya. Nah, setelah sudah pernah Ibu lakukan, nah komitmen apa yang ingin Ibu lakukan agar hal tersebut berjalan dengan baik Bu? Tentunya saya berkomitmen kuisis ini akan tetap saya gunakan di materi pembelajaran, entah itu pelajaran apa saja yang sekiranya membutuhkan media kuisis ini Pak. Jadi tetap saya akan gunakan lah di setiap tes formatif bisa, gitu kan, karena di kuisis kan game gitu ya Pak, kayak game gitu. Jadi anak suka lah, semangat jadinya. Jadi untuk kuisis tadi membutuhkan dukungan dari rekan sejawat gitu. Nah, kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Pak. Dukungan yang lain itu dari orang tua Pak, dari orang tua, dari wali murid, jelas sangat saya butuhkan dukungannya, karena ketika kuisis itu tidak hanya saya laksanakan di dalam pembelajaran di sekolah saja Pak. Saya juga melaksanakan kuisis itu ketika anak di rumah Pak. Bagaimana caranya itu Bu? Nah, caranya makanya saya minta dukungan orang tua, karena kalau di rumah kan membutuhkan HP Pak. Untuk itu saya di grup WA memohon izin kepada orang tua agar anaknya untuk diberi kesempatan memegang HP, tapi bukan untuk bermain tapi untuk belajar. Karena saya kadang kalau pas anak liburan atau pas sudah pulang sekolah, saya kasih materi kuis gitu ya Pak, semacam kuis dari soal-soal yang tadi pagi mereka sudah pelajari. Terus saya kasih soal-soal lewat kuisis itu lewat HP. Jadi
Jadi anak di rumah megang HP tidak untuk bermain Pak, untuk belajar. Saya rasa itu bagus sekali Bu, karena itu nanti akan terjalin komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi tidak asal pembelajaran di sekolah saja, ketika di rumah dilepaskan, itu sangat bagus saya rasa. Nah kemudian ketika sudah melakukan tersebut, apa yang Ibu harapkan? Harapan saya ya ketika puisi sudah mulai diberikan kepada anak, pembelajaran jadi aktif Pak, anak jadi semangat, motivasi belajarnya juga jadi tumbuh. Ketika pembelajaran di kelas, anak aktif ya, setiap saya menerangkan anak dapat langsung menjawab, dan itu yang saya harapkan adalah hasil tesnya meningkat Pak. Hasil tesnya meningkat ya Bu. Nah, tadinya kan rendah, tapi meningkat. Baik, semoga kegiatan Ibu nantinya akan berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang Ibu harapkan tadi nilainya meningkat seperti itu. Amin. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang kemudian dengan saya tentang masalah ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang dengan Bapak, ngobrol yang dengan permasalahan saya di dalam kelas, hati saya sudah lega Pak. Beban di pundak saya seperti sudah ringan. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan permasalahan saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Kemudian apa mungkin ada hal lain yang bisa Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Pak untuk saat ini. Kalau sudah cukup, saya doakan Ibu nantinya kedepannya bisa mengaplikasikannya dengan baik, kemudian hasil yang diharapkan juga semakin baik, kemudian selamat berjuang dan tetap semangat dalam dalam mengimplementasikan apa yang Ibu harapkan. Kemudian semoga kelas Ibu menjadi kelas yang terbaik di sekolah kita dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada hal lain lagi? Sudah cukup Pak. Saya berterima kasih sekali sama Bapak. Suatu saat saya kalau butuh bantuan lagi, Bapak bersedia nih. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih kembali Bu telah berbagi dengan saya. Jadi saya juga tahu apa permasalahannya di sekolah saya. Kemudian saya bisa menyampaikan beberapa saran atau bisa mengarahkan Ibu. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa ya Bu. Baik Pak Ardi, tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Ardi dengan IIN. Nah, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Pak Ardi ya. Alhamdulillah Pak, walaupun tadi agak tegang seperti itu. Iya, jelas Pak, yang namanya coaching dan coach itu kalau belum biasa pasti tegang Pak. Nah, terus setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Pak Ardi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ardi dapatkan dari coaching tadi? Oke, yang sudah saya dapatkan tadi itu melakukan proses coaching dengan menyesuaikan alur kita Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, terus rencana aksi, dan selanjutnya tanggung jawab ke depannya. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach untuk menemukan permasalahan sendiri Pak, karena saya hanya dapat memberikan arahan untuk coach itu Pak. Nah, cara menggali buin bagaimana Pak? Oke, cara menggali menggali potensinya tuh kan buin punya masalah kan. Nah kan yang namanya coach kan tidak boleh masih solusi ya Pak. Nah, cara menggalinya dengan pertanyaan bagaimana intinya ya Pak ya? Oke, untuk menggali potensi yang ada dalam diri ini yaitu dengan saya pertama mendengarkan dengan seksama Pak. Kemudian kehadiran penuh dan menemukan kata kunci yang poin-poin atau kata kunci yang permasalahan Ibu ingin sampaikan. Jadi ketika kita tidak menemukan kata kunci nanti bingung Pak. Saya nanti mengarahkannya seperti apa. Jadi harus menemukan kata kunci dari
apa yang Ibu Iin bicarakan seperti itu. Ya, baik Pak Ardi. Berarti Pak Ardi dalam coaching ini sudah berhasil ya Pak Ardi ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching melalui alur tirta dan sesuai dengan apa yang tadi saya amati. Nah, tapi tetap saja Pak Ardi, saya ada beberapa catatan buat Pak Ardi. Yang pertama, Pak Ardi sudah menyampaikan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada si Koci atau Bu Iin. Yang kedua, sudah mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, sudah mengarahkan Koci untuk mencari solusi-solusinya. Sudah menggali lah ya, sudah menggali. Dan yang ketiga, berarti sudah ada rasa tanggung jawab. Nah, saya mau tanya lagi Pak Ardi. Apa yang Pak Ardi lakukan sehingga Pak Ardi bisa berhasil menggali Bu Iin, menggali masalah-masalahnya Bu Iin? Ya, tadi yang saya bicarakan tadi Pak, yang di awal. Nah, jadi saya menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Ketika kata kunci sudah didapat, nanti saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi saya mengarahkan Bu Iin untuk menggali potensi atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Iya, iya, iya. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Pak Ardi sama Bu Iin. Ternyata percakapan Ibu Iin dengan Pak Ardi sangat fokus, ya. Jadi ada kehadiran penuhnya ada. Nah, Pak Ardi juga sudah mendengarkan yang aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus berarti Pak Ardi luar biasa. Apa yang sudah Pak Ardi berikan pada saat processing hari ini? Proses coaching hari ini? Yang saya banyak gimana Pak maksudnya Pak? Yang sudah Pak Ardi berikan coaching hari ini itu berarti sudah berhasil apa tidak? Kalau menurut saya pribadi sih alhamdulillah sudah berhasil Pak. Tapi gimana kalau menurut Bapak, apakah sudah berhasil? Kalau menurut saya sudah berhasil karena sudah memenuhi proses tirta tersebut Pak. Alhamdulillah Pak. Ya. Dan yang selanjutnya saya satu lagi boleh nggak Pak? Boleh. Bertanya Pak. Oke. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan Pak? Kalau kompetensi kedepannya itu paling saya ingin mendalami alur tirta dengan sungguh-sungguh Pak, agar nanti proses pelaksanaan coaching kedepannya itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian saya juga ingin belajar tentang public speaking yang baik, karena public speaking yang baik itu ngomongnya nanti akan lancar, tidak terbata-bata, kemudian nanti jadi fokus dan percaya diri Pak. Ya, betul Pak. Luar biasa. Jadi Pak Ardi akan mendalami alur tirtanya ya Pak ya. Iya. Dan public speakingnya supaya lebih baik ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga Pak Ardi sehat selalu ya Pak Ardi. Amin. Ya, saya akhiri ya Pak Ardi. Terima kasih dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.